Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita kembali melalui siaran podcast Kemangi, kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, tentu di bulan suci Ramadan. Dan bagaimana kabar sahabat podcast Kemangi yang saat ini bersama kami tentunya? Tentunya kami berharap sahabat podcast Kemangi dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di studio kami sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Haji Lukman Hakim SAG MHI. Langsung saya sapa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ini. Alhamdulillah lancar. Iya. Sahabat podcast Kemangi, beliau ini Masya Allah luar biasa dengan segudang seabrek kegiatan dan kesibukan masih bisa menyempatkan menyapa kita semua untuk memberikan kemudian juga menyebarkan informasi-informasi terkait kajian keagamaan. Saya akan mengobrol dengan beliau. Pak Haji, Ya. selain aktif di Ketua Basnas Kabupaten Banyuwangi, jenengan juga sebagai rektor di Universitas Islam Banyuwangi, Pak Haji. Ya, betul. Gimana mengatur jadwal ritme yang begitu padat, Pak Haji? Ya sebenarnya selama kita ya tulus untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menebar manfaat Menebar dan maslahah, saya kira ya Bisa diatur ya? lah. Bisa diatur karena antara dunia perzakatan dan pendidikan itu tidak jauh berbeda. Tak jauh beda ya? Sama-sama dalam rangka nasrul ilmi itu. Masya Allah. Ya, jadi menyebarkan ilmu dalam rangka untuk memberikan kesadaran bersama, terutama kesadaran tentang masalah ubudiyah, masalah zakat dan juga masalah-masalah keilmuan yang lain. Nah, terkait itu kita di kesempatan sore hari ini akan ngobrol terkait dengan korelasi antara ibadah mahdo dan ibadah Oh, ya. sosial. Tema. Nah, temanya itu kita Itu. hari ini. Nah, mungkin bisa Jadi, dijelaskan dulu apa ya. kita kira-kira apa sih mahdo, kemudian ibadah Ya. sosial begitu. Ibadah mahdo itu ibadah-ibadah yang murni ya, artinya yang memang itu sudah ada tuntunan yang pasti, yang jelas dari syariat, itu mahdo. Jadi tidak bisa dimodifikasi. Contohnya apa misalkan? Ya kayak sholat, Oh, itu ya. haji, ya itu kan sudah ibadah mahdo yang itu Sudah ada pakemnya sudah sendiri. ada pakemnya, sudah ada aturan-aturannya. Tidak bisa kita modifikasi. Nggak bisa ya? Tidak bisa. Jadi haji kita, kemudian sholat kita, kemudian juga puasa, nah, itu kan mahdo juga. Jadi nggak bisa ditukar di luar Ramadan. Oh, tidak bisa, sudah ada ketentuannya dalam di bulan suci Ramadan baru bisa dilaksanakan ibadah puasa. Termasuk haji gitu ya. Haji, ya itu. Ini tadi dikatakan asyharum maklumat di dalam bulan-bulan tertentu. Tidak bisa dipindah, Tidak tempatnya juga tidak nggak bisa, dipindah. ya harus di tanah suci Mekah. Betul. Tidak bisa di Mekasan, tidak bisa. Harus di tanah suci Mekah Pelaksanaannya. Iya. dan di hari-hari di bulan-bulan tertentu. Betul, di bulan haji ya, Bulan haji. Dzulhijjah. Kemudian korelasinya dengan sosial Zakat. misalkan Oh ya. gimana itu? Sebenarnya itu korelasi kalau kita lebih spesifik antara ibadah mahdoh dengan ibadah-ibadah sosial itu sangat dekat sekali. Oh gitu. Contoh konkret misalkan dalam konteks Al-Quran, dalam ayat Al-Quran itu terminologi sholat misalkan itu selalu digandengkan dengan zakat. Sholat dengan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Oh, Fa iya, in iya. tabu wa aqamus sholah wa atuz zakat. Seterusnya banyak. Selalu bergandengan. Selalu dijajarkan begitu. Kalau kita lihat term atau bahasa sholat, ibadah mahdoh kemudian dengan zakat itu kan hampir ada 30 kali diulang dalam Al-Quran. Masya Allah. Yang Iringan itu. beriringan itu ada 27. 27. Iya, Masya itu banyak sekali. Kan hampir 95% lebih selalu digandengkan
sholat itu dengan zakat. Dengan zakat. Kira-kira apa ini keistimewaannya? Kok Allah menggandengkan sholat dan zakat? Disitulah ada siri, ada sesuatu yang apa namanya, yang perlu kita ungkap terkait dengan misteri di balik apa namanya, menggandengkan antara sholat dengan zakat. Ini saya ingat dengan hadis Abdullah bin Umar itu yang mengatakan ada seorang apa namanya, seorang pemuda ketika itu bertanya kepada Rasulullah. Ketika itu bertanya, ayul islamu khair ya Rasulullah. Islam yang paling baik itu seperti apa? Kata pemuda ini kepada Rasulullah. Apakah yang sorbannya 5 meter? Jadi muternya banyak kali gitu ya? Apa banyak pengikut yang ribuan pengikutnya? Bukan itu kata Rasulullah. Oh. Hanya 2 dikatakan. Apa jawaban Rasulullah ketika ditanya itu? Ketika kau bertanya tentang Islam yang paling baik itu, jawab Rasulullah cuma 2. Yang pertama adalah tut'imut ta'am. Tut'imut ta'am. Ya. Engkau memberi makan saudara. Memberi makan saudara. Memberi makan itu kan artinya berbagi. Oh. Nilai sosial itu. Betul. Yang kedua kata Rasulullah, wa taqra'us salam. Taqra'us salam. Artinya engkau bukan hanya sekedar mengucapkan kata salam, tapi menebarkan kedamaian. Ya kalau maknanya sempit kan mengucapkan salam. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Pada orang yang engkau kenal atau tidak kenal. Oh gitu ya. Cuman 2 itu. Itu jawaban Rasulullah kepada pemuda itu. Nah pertama tutimut to'am tadi. To'am itu kan berbagi. Memberi makan. Tutimut to'am kan namanya berbagi. Berbagi ya. Artinya kita mengeluarkan harta kita untuk membantu orang lain. Oh iya. Wah berbagi ini luar biasa itu. Masya Makanya kalau melihat konteks dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah dan banyak ayat yang lain itu berarti bahwa ibadah-ibadah mahdoh yang kita lakukan itu haruslah melahirkan orang-orang yang memang menjadi orang yang dermawan. Dermawan ya. Yang loman. Makanya orang dermawan ini luar biasa. Iya. Itu luar biasa. Kalau misalkan kita melihat ya Pak Haji ya di tempat kita atau di manalah ibadahnya luar biasa, artinya ibadah sholatnya dia juga keras di masjid, jamaahnya nggak pernah putus, tapi nun sewu dalam kutip melilit masjid. Gimana itu artinya ibadahnya itu tidak connect, ada yang kongslet itu. Ya entah dari niatannya, entah memang dari faktor yang lain, karena tidak melahirkan kesolehan sosial itu. Kalau orang ahli ibadah itu pasti dia loman. Bisa dipastikan ya? Ya, apa semua begitu? Melahirkan orang-orang yang dermawan. Iya. Karena tujuannya di situ. Berbagi. Coba bandingkan bunyal Islam ala khomsin kata Rasulullah. Islam itu dibangun di 5 pilar. Betul. Syahadat, sholat, puasa, apalagi zakat, haji. Nah, semua yang 4 itu kan untuk kita dengan Allah. Oh, dirinya dan Allah ya, betul ya. Kecuali sholat, kecuali 1. Apa itu zakat? Zakat itu bukan hanya hubungan dia dengan Allah, tapi hubungan dia dengan sesama. Termasuk gini ya Pak Haji ya, ketika ada orang yang diberi kecukupan harta oleh Allah, dia bolak-balik haji, umroh, tapi dalam hal satunya itu, nah, jadi tadi nggak imbang gitu. Ada yang konslet dalam ibadahnya. Allah. Makanya orang-orang yang ahli ibadah itu idealnya juga ahli sosial. Punya sifat dermawan, artinya dia mau berbagi. Pertama, kalau dia punya harta yang 1 nisab, ya harus keluarkan zakatnya. Nah ini penting ini. Ini artinya informasi ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas terkait kan sementara ini kita tahu Pak Haji, mohon maaf ini ya, yang kita tahu itu hanya zakat fitrah di bulan di akhir bulan Ramadan. Nah ini ada zakat-zakat lain tentunya. Zakat itu kan dalam terminologi hukum Islam itu kan ada 2. Pertama ada zakat fitrah. Itu zakat jiwa itu yang pakai makanan pokok itu. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal. Mal ini banyak, ada perdagangan, ada peternakan, ada pertanian, ada rikas, ada emas, ada
profesi termasuk. Termasuk ya. Kita ini ya. Ya iya, dia tidak punya sawah, tapi dia seorang dokter, pengacara, dosen, PNS, ASN itu. PNS ya, apalagi. Artinya sampai satu nisab. Satu nisabnya. Ya, Nah, itu satu wajib. nisabnya gimana itu kira-kira Ya, takarannya? kalau kita bicara harta-harta yang kena zakat itu ya macam-macam kan, kalau ada perdagangan sendiri, pertanian juga ada zakatnya kan itu sendiri. Nah, kalau profesi itu banyak mayoritas ulama itu ya mengkiaskannya dengan emas 85 gram. Gram. Gitu Jadi ya. kalau misalkan sekarang misalkan 1 juta emas, berarti dia penghasilan 85 juta per Dalam tahun. 1 tahun. 1 tahun. Oh, Kalau tidak mencapai itu ya berarti dia Tidak tidak terkena wajib, artinya tidak kena beban, artinya zakat mal. mengeluarkan zakat penghasilannya. Ya, seperti ini Pak Haji ya. Yang kita tahu, kita sebetulnya di internet Kementerian Agama itu sudah ada yang mengeluarkan zakat profesinya Pak Haji. Ya. Yang diserahkan ke Basnas pengelolanya. Oh ya. Nah, itu gimana ya? Ya itu? kan itu termasuk Tiap bulan, Pak Haji ya? Ya, itu bagian ya misalkan kan memang ada yang menentang, zakat tuh harus haul 1 tahun. Kalau yang ASN ini kan penghasilannya tetap. Nah, dia bagaimana? Apakah dikeluarkan setiap tahun? Ya tidak, bisa setiap bulan. Bisa setiap bulan? Setiap bulan, sesuai dengan gaji yang diterima Iya, itu. iya. Makanya disebut dengan ada takjiluz zakah itu. Takjiluz zakah. Ya, jadi sebelum waktunya dia mengeluarkan dulu. Karena Itu kalau diperbolehkan. boleh. Oh, gitu ya. Pak Itu Haji. kalau sudah ngumpul biasanya, itu keluar penyakitnya. Apa itu? Kalau lihat, kok terlalu banyak ini. Nah, ini hati-hati nih Pak Haji. Ya, jadi kalau 1 bulan tidak terasa itu. Oh, gitu ya. Jadi untuk menyiasati supaya tidak muncul itu. apa namanya? Rasa melitnya tadi itu dalam kutip. Jadi ditakjil ya. Ditakjil dulu. Dan itu diperbolehkan. Diperbolehkan itu sebagian daripada mengedukasi itu. Oh, Jadi iya, iya. zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal. Ada 2 itu, bukan zakat mal. Kalau mal banyak. Oh. Nah, itu untuk profesi Pak Haji ya. Profesi. Ini kita juga mengarah ke bagaimana kita ini sebagai umat Islam endingnya nanti menuju atau melahirkan orang-orang yang berjiwa sosial, dermawan dari ibadah mahdo yang kita kerjakan. Ya, contoh konkret tadi tuh yang puasa Ramadan. Kan ada hadisnya itu bahwa shaum Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ardi. Nah, Bahwa puasa Ramadan ini, puasa kita itu masih menggantung antara langit dan bumi. Jadi di awal-awal masih itu gak ya. jelas apakah diterima apa tidak. Nah, itu. Kecuali kalau dia mengeluarkan zakat fitrah. Oh, gitu. Mengeluarkan zakat fitrah sebagai Ya sebagai penyempurna dari ibadah puasanya. Artinya apa, zakat ini sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya puasa kita. Ini asik Pak Haji. Loh, Kita iya. di kampung mohon maaf ya, maaf sekali lagi. Mudah-mudahan ini tidak asumsi saya tidak benar semuanya. Artinya ada orang yang tidak berpuasa, saudara kita, padahal dia Islam, balik tidak apalah gitu. Tetapi dia mengeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Ya. Bagaimana hubungannya dengan ibadah mahdonya tadi? Oh ya, begini, sebenarnya kan itu menyempurnakan ibadah puasa. Padahal itu Padahal kan nggak puasa dia. Iya, dia itu kan zakat fitrah itu kan zakat jiwa. Zakat jiwa. Zakat jiwa, betul. Ya, jadi orang yang mampu ketika malam takbir itu kemudian untuk besoknya ada rezeki yang bisa dia makan dan mampu, dia kan wajib mengeluarkan zakat fitrah tadi. Iya, iya. Nah, bagaimana dia yang nggak puasa itu betul. wajib. Ya, berarti dia ibadah zakatnya tersendiri, ibadah puasanya ya punya hukum tersendiri. Bukan berarti nanti terus dengan dia tidak zakat nggak sah. Tidak puasa misalnya. Ya nggak ada zakat tapi dia dia mengeluarkan zakat tapi tidak puasa. Tersendiri. Tetap sah. Oh gitu. Tidak kalau saya sendiri tetap bisa dia mengeluarkan zakatnya. Tapi dia tidak puasa. Padahal zakat fitrah itu dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa. puasanya. Bahkan mu'allaqun biasa beberapa ulama mengatakan pahalanya akan dipending dulu sebelum dia mengeluarkan zakat fitrah. Sampai seperti itu. Ya Allah. Zakat fitrah aja itu bisa mempending ibadah puasa. Apalagi zakat mal.
Nah, gimana ini kalau zakat malnya ini? Oh iya. Iya. Jangan-jangan yang haji kita lakukan bolak-balik, umrah Iya. bolak-balik, kemudian ya ibadah-ibadah yang Mm-mm. lain. Makanya saya sampaikan tadi. Patang sekali ke umrohnya itu. Iya, jangan-jangan itu ya hanya ya apa istilahnya kamuflase saja. Hmm, Hanya apa namanya casingnya saja. Sebenarnya isinya bukan ibadah itu. Nah, gitu itu ya. khawatir begitu. Oh ya. Makanya penting untuk bagaimana punya kesadaran bahwa berzakat ini, berinfak, bersedekah, berbagi Mm-mm. itu adalah bagian daripada ending dari sebuah ibadah makhluk tadi. Iya. Itu disebut korelasinya. Ya. Baik, sahabat podcast Kemangi, masih bersama Bapak Doktor, saya sebut Ki Haji Lukman Hakim SAG MHI, yang terus menemani kita di kesempatan sore hari ini, tentu di bulan suci Ramadan, dan terus panteng bersama kami karena tentu kami akan ngobrol dengan beliaunya ini, berbagi ilmu terkait dengan bagaimana sih kita sebagai hamba Allah yang terus melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah mahdonya, kewajiban kita kepada Allah, dan juga bagaimana juga kita selaku hamba Allah tidak melupakan kewajiban kita untuk terus berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan. Nah, gini Pak Ji, Ya. bagaimana sih kita selaku apa ya umat Islam agar dapat memadukan antara ibadah mahdo dan ibadah sosial dalam kehidupan sehari. Mungkin ada tips-tipsnya gitu? Ya, kan begini. Ibadah apa namanya? Melahirkan orang-orang yang dermawan, Dermawan. orang-orang yang bahasa kita apa? As-sakhiyu itu tidak mudah, butuh latihan. Apa asal gitu? Sakhi itu kan lawan dari bakhil. Oh, lawan Jadi dari bakhil. makanya kata Rasulullah itu apa? As-sakhiyu qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idun minan nar. Bahwa orang dermawan itu dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Wah, luar Sebaliknya al-bakhilu Mm-mm. ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribum minan nar. Nah, dekat dengan neraka. Wah, Artinya apa? Bahwa ya siapa saja sudah. Bahkan ada semacam pepatah begini. Lebih baik mungkin sampai saya tanya misalkan, sampai lebih milih mana? Berteman dengan orang soleh yang pelit, orang yang ahli ibadah tapi pelit, pelit. dengan orang yang tidak ahli ibadah tapi loman. Saya milih yang tengah-tengah, Pak Ji. Berteman dengan orang ahli ibadah tapi yang loman. Itu Iya. kalau orang yang normal apa namanya? Yang normal itu pasti milihnya yang Yang kedua tadi. iya. Nah, apa dah berteman dengan orang yang tidak ahli ibadah tapi loman. Jadi ibadahnya biasa-biasa lah gitu ya. Biasa-biasa. Tapi loman. Loman. Sering ngajak ngopi gitu. Ya, sering kopi, distraktiri, Masya Allah. punya apa kesulitan dibantu. Kan Iya. jelas kalau ayatnya itu Iya. orang yang berinfak itu tidak mungkin akan fakir itu. Oh, Mana gitu ya. qasala malun min shadaqah. Tidak mungkin orang yang bersedekah itu akan kurang hartanya. Kan begitu. Al-Quran mengatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum itu kan sudah jelas itu bahwa Iya, berlipat ganda Hmm. sampai 7 tangkai sampai satu Iya. tangkai itu 100 nah itu kan Tapi luar biasa. tapi kenapa mungkin di antara mereka yang mungkin Ya, ada harus permasalahan? dilatih. Nah, Kan itu gimana begini. itu? Itu pertama karena faktor mungkin Heeh. ya itu tadi hubbud dunya. Cinta dunia. Ya, harta ini ya kita boleh kan doa kita kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harta itu kan hanya wasilah untuk kita Perantara, Pak Ji. perantara Ada untuk perantara Tuhan aja. itu. Makanya wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah. Enggak boleh kita gak lupa dengan tidak boleh. Maka harus itu kita wasilah. ambil. Harus ya kerja ya dan sebagainya. Tapi ketika harta itu sudah kita miliki, maka jangan sampai ada dalam hati kita. Karena Iya, itu sebagai oh gitu. nah, kalau kita biasanya bakhil itu merasa, oh ini milik saya. Wih. Padahal harta itu kan titipan Allah. Gitu. Iya. Nah, dilatih seperti itu. Tapi ini butuh waktu Betul, yang panjang, Pak ada, Ji, ya. ya itulah seperti Karena tadi mungkin di mindsetnya, di pikirannya, oh ini kerja dari oh, punya ya saya. sudah
sudah kerja pontang-panting dapat, masa mau dibagi ke orang. Iya. Nah, gitu. Iya, apalagi misalkan masih diribetkan dengan yang tadi itu ada zakat mal kayak dan lain-lain itu. Kadang-kadang mereka juga berpikir tadi itu ini Ya harta saya. sebenarnya kita berzakat itu bukan untuk Allah, untuk diri kita. Gitu ya, Pak. Iya, karena khud min amwalihim shadaqatu tahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sudah jelas sudah. Zakat itu kan untuk mensucikan jiwa kita. Dari jiwa apa? Jiwa bakhil. Jiwa bakhil. Ya. Repot ini kalau sudah itu. Ya, Jadi bakhil tuh jadi membersihkan harta kita. Jadi orang berzakat itu hakikatnya itu membersihkan harta. kalau orang mengeluarkan zakat baik itu secara ambil satu tahun kemudian dicicil tiap bulannya begitu, itu justru tidak akan menghabiskan inti dari hartanya, Pak Haji ya. Ya iya, tidak ada ceritanya. Tidak ada ya. Tidak ada. Coba saya cek dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Orang yang bersedekah itu pasti akan bertambah terus. Karena makna zakat itu kan an-nama. Tumbuh. Nama itu tumbuh, berkembang. Artinya ya dari aspek pahalanya berkembang, dari aspek hartanya juga akan berkembang. Memang kalau dalam logika kita matematis, punya harta 10, disedekahkan 2, ya kan hilang jadi 8. Jadi 8. Iya, logika matematika begitu, tapi hakikatnya Allah itu tidak begitu. Gimana kira-kira? Pasti ada, ya tadi ada rezeki yang lain yang akan ditambah oleh Allah. Jadi tidak akan hilang, justru akan berkembang. Nah, kira-kira kalau kita berbicara seperti itu, Pak Haji ya. Jadi apa sih tantangan yang dihadapi oleh kita semua mungkin agar korelasi antara ibadah mahdo dengan ibadah sosial bisa beriringan? Tantangannya apa gitu? Ya, yang jelas itu kan tantangan terberatnya dari diri kita sendiri. Memeranginya. Iya, cara memerangi bagaimana? Ya tadi ya dilatih. Ada riyadatul bukan hanya jasmani ya, kalau bahasa dia kan latihan fisik, tapi ini ruhani harus dilatih. Dilatih, Pak Haji ya. Dilatih. Nah, makanya salah satu melatihnya itu ketika dia punya harta sampai satu nisab keluarkan zakatnya. Contoh misalkan, ya ini kita berbicara tentang kewajiban, mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang saat ini mungkin belum bisa mengeluarkan zakat malnya. Kalau fitrah sih setiap tahun, Pak Haji ya. Setiap tahun rutin itu, karena itu makan pokok. Nah, yang kita bicarakan tentang ini masalah harta benda dimiliki. Untuk mengeluarkannya itu cara menakarnya itu bagaimana? Ya, mungkin kan ada konsepnya kan, ada konsep harta yang ada zakat itu kan kita sampaikan tadi ada pertanian, perdagangan, ada ternak, kemudian ada emas, ada rikas, ada harta karun dan sebagainya itu kan ada zakatnya masing-masing. Nah, ini termasuk benda atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada namanya nisab, batas minimal harta yang wajib kena mengeluarkan zakat. Misalkan 40 ekor kambing itu menjadi nisabnya orang yang punya 40 ekor kambing dalam 1 tahun. Kan nisab itu. Kalau di bawah itu kan tidak wajib. Oh gitu. Seperti pedagang-pedagang kambing tahunan, dia jika punya 40 harus dikeluarkan 1. Iya. Tapi mereka memilikinya 41 nisab itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Kalau sebelum 1 tahun kok kemudian ada yang mati, 2, 3, gugur kewajibannya. Menjelang 40 dijual 5 nggak wajib. Nah, itu namanya menghilang. Mau capai 1 tahun, nah nanti ada anekdot juga itu. Gimana? Ketika nanti dia ini di akhir nanti orang semacam ini menghilang semacam ini. Menghilang itu mensiasati. Nah, itu. Nah, mensiasati hukum. Nanti ini orang semacam ini kata guru saya itu, nanti kalau ini dimasukkan di neraka, dia akan masuk neraka, tapi dimasukkan di tongnya dimasukkan di neraka. Loh, saya kok masuk neraka loh? Saya tidak membakar sampean, bakar tongnya. Oh gitu. Oh aduh. Makanya jangan macam-macam aja ya. Iya, itu menghilang namanya itu. Oh gitu. Ketika sudah mau mencapai 40 kambing mesti harus dijual. Nah, itu masuk neraka juga ya. Sak tong-tongnya itu. Baik, Pak Haji, ini yang terakhir ini. Karena waktu kita dibatasi hanya 20 menit. Pertanyaan saya yang terakhir gini, Pak Haji. Bagaimana sih kita ini bisa memastikan bahwa ibadah mahdo kita ini tidak mengurangi kualitas ibadah sosial kita? Gimana kira-kira? Ya, begini, ibadah itu
kan kaitannya hubungan hamba kepada Sang Kholik melalui betul. ibadah-ibadah mahdo yang saya sampaikan tadi. Mm-mm. Nah, supaya tidak mengurangi kualitasnya, maka harus bisa tadi menumbuhkan nilai dermawan tadi di dalam diri kita. Karena kalau itu sudah kita menanamkan itu dalam setiap ibadah-ibadah kita, artinya semua ibadah mahdo yang kita lakukan harus melahirkan kedermawanan semuanya. Ibadah mahdo kita harus melahirkan jiwa yang dermawan Dan di dalam dermawan. kita. Itu Pak Jing ya? Ya, itu insya Allah ya butuh latihan. Butuh latihan. Salah satunya apa yang tadi? Harus menganggap bahwa harta itu bukan milik kita, titipan. Titipan. Namanya para titipan? Titipan ya kalau waktunya ada diambil ya harus siap. Yang sangat kita khawatirkan ketika barang itu merupakan titipan, terus tidak dikeluarkan kewajiban Ya, kita, khawatir nanti khawatir diambil nanti yang punya ini memaksa mengambilnya dengan jalan yang dengan jalan, lain. Masya Allah. Bisa habis Bisa loh dia. habis itu. Iya, banyak kejadian Dia gitu Pak mungkin Jing. ya oke hartanya banyak, tapi dia diberi sakit oleh Sakit, sampai Masya Allah. berobat sampai menghabiskan hartanya. Itu kan Allah punya skenario sendiri. Iya, ini mungkin menjadi pelajaran lah Pak Jing ya. Artinya seperti itulah. Jadi memang harus dilatih bagaimana sebenarnya tujuan dari ibadah mahdo itu tidak lain adalah bisa melahirkan orang-orang yang dermawan. Dermawan. Ya. Jadi bukan hanya membentuk pribadi yang soleh secara spiritual, tapi juga soleh secara sosial. Baik. Gitu. Baik Pak Haji, ini tanpa terasa waktu terus bergulir. Nampaknya kita harus dan segera menyudahi pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita berharap sahabat podcast Kemangi jangan bosan-bosan terus panteng di studio podcast Kemangi melalui ke siar Ramadan selama bulan Ramadan penuh pada pukul 4 sore. Pak Haji, terima kasih Ya, sama-sama. kehadirannya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin, terima Dan kasih. terima Mudah-mudahan ibadahnya. ini akan menambah wawasan pengetahuan kita tentang bagaimana kita membentuk pribadi-pribadi yang dermawan, tentu melalui ibadah mahdo yang kita kerjakan. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami dan selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Baik, sahabat podcast Kemangi, demikian tadi kita sudah mengobrol panjang lebar dengan beliau Dr. Haji Lukman Hakim SAG MHI sebagai Ketua Basnas Kabupaten Banyuwangi dan juga Rektor Universitas Islam Banyuwangi. Mudah-mudahan kajian kita akan bernilai ibadah di mata kita semua, di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi